Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kalimat yang lebih pantas membasahi lisan kita kecuali kalimat syukur kepada Allah yang alhamdulillah kita masih dipilih sebagai orang-orang yang mengimaninya. Kita masih diberikan rahmat sebagai orang-orang yang meyakini Rasulnya. Kita masih ditentukan oleh Allah sebagai orang-orang yang hatinya condong kepada ketaatan, terhindar dan membenci yang namanya kemaksiatan. Dan yang di pertemuan kali ini semoga Allah memberikan keteguhan untuk kita bisa duduk sejenak bertafakkur fiddin, untuk mempelajari agama Allah, mengenal Allah, mengenal jalan Rasulnya, terlebih khusus dalam bagaimana menata hati kita. Yang alhamdulillah di pertemuan sebelumnya kita telah membahas dari beberapa poin dari kitab Profesor Dr. Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari, salah satu pembicara di Masjid Makkah dan Madinah, yang alhamdulillah di pembahasan di kali ini sudah di pembahasan ke-8. Pembahasan pertama sekalian kita ingatkan bahwasanya Syekh mengingatkan kepada kita bahwa hati adalah asal kebaikan dan keburukan seorang hamba. Dan hati itu memiliki sifat. Ada sifat condongnya kepada kemaksiatan atau dia condong kepada ketaatan. Sehingga hati ini perlu disetir, perlu diarahkan. Dan hati kata saya adalah wadah dalam segala kebaikan atau keburukan. Jadi tergantung hati itu diisi dengan apa. Maka dari itu hati itu bergerak, hati itu merasakan, hati itu akan bertambah keyakinannya, cintanya, harapnya kepada Allah dengan ketaatan, dengan ketakwaan. Tapi dia akan merasakan kemiskinan, akan merasakan sakit, bahkan bisa mati dengan kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Maka dari itu di pertemuan kali ini Syekh Abdul Razak Al-Abbad Al-Badari mengingatkan kepada kita di bab yang ke-8, istiqamatil qalb. Istiqomahnya hati. Jadi penting hati itu condong terus kepada ketaatan. Walaupun tergelincir, usahakan arahkan lagi kepada ketaatan. Walaupun condong mungkin melihat yang haram, mendengar yang haram, berkata yang haram, melangkah yang haram, cepat berikan apa-apa yang menjadikan hati istiqomah. Karena yang istiqomah hatinya, inilah yang dijanjikan surga oleh Allah. Inilah yang dijanjikan tidak ada rasa takut baginya di dunia, alam barzah dan di akhirat. Sebagaimana Allah kabarkan dalam surah Al-Fussilat, katalah innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu. Sesungguhnya orang-orang yang berkata bahwasanya Tuhanku, penciptaku, rajaku adalah Allah, kemudian dia istiqomah, ucapan hati, pikiran dan amalannya istiqomah mengatakan Allah adalah Tuhanku. Tatanazzalu alaihimul malaikah, maka akan turun kepadanya malaikat-malaikat yang meliputi dia, yang meneguhkan hatinya, yang menaungi dia. Allah takhafu, jangan engkau takut. Wala tahzanu, jangan bersedih. Wa abshiru bil jannah, dan dia diberikan kabar gembira dengan surga. Allati kuntum tu'adun, yang Allah janjikan kepadanya. Jadi yang dijanjikan surga, yang dijanjikan diberikan naungan, sehingga tidak ada rasa takut, rasa sedih dalam kehidupan dunia, alam barzah dan akhiratnya, adalah yang istiqomah hatinya. Bahkan kata Allah, nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya, kami yang akan menjadi wali-wali kalian
dalam kehidupan dunia wa fil akhirah, dan dalam kehidupan akhirat. Walakum fiha ma tashtahil anfusukum walakum fiha ma tad'un. Dan atas kalian yang beristiqomah hatinya diberikan apa saja yang kalian inginkan. Kenapa? Karena hatinya selalu terpaut kepada Allah, selalu terkontak kepada Allah, sehingga dia ketika memiliki kebutuhan, harapan mudah diberikan oleh Allah, dan ketika dia berlindung dari keburukan mudah dilindungi oleh Allah. Kemudian Syekh juga mengingatkan tentang hal-hal yang bisa memalingkan hati. Kata Syekh, bil mawani'il istiqamah, di antara penghalang-penghalang hati itu bisa beristiqamah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sayusibu ummati da'ul umam, akan ditimpa umatku dari penyakit umat-umat terdahulu. Maka para sahabat faqalu ya Rasulullah wa ma da'ul umam. Maka para sahabat Nabi bertanya, apa penyakit umat-umat terdahulu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-asyar wal batar wat takatsur wat tanajus fid dunya. Kejahatan, kesombongan, at-takatsur, memperbanyak harta, memperbanyak kebanggaan, memperbanyak kedudukan dan berbangga di atasnya, dan hal-hal yang menjadikan perselisihan terhadap dunia, itulah yang bisa menghalangi istiqomahnya seorang hati, seorang hamba. Inti pelajaran yang bisa kita petik, yang kita ingatkan, bahwasanya istiqomahnya hati dalam ketaatan, beribadah hanya kepada Allah, berpegang dalam menjalani kehidupan sebagaimana kehidupan Rasulullah, berpegang pada syariat Islam di atas ketaatan dan jauh dari maksiat, itu orang-orang yang dijamin kehidupannya terhindar dari sifat rasa takut, rasa sedih di dunia, alam barzah dan di akhirat. Dan yang kedua, poin yang bisa kita ambil petik, bahwasanya yang bisa menghalangi hati seorang hamba dari keistiqomahan adalah kejahatan, dosa dan maksiat, kesombongan yang ada di dalam diri, dan memperbanyak harta. Apalagi kalau harta itu bisa melahirkan perselisihan. Dan di antaranya juga yang merusak adalah wanita-wanita. Karena itu hendaknya fitnah wanita ini harus kita senantiasa berhati-hati dan terlalu cinta terhadap dunia. Ini yang bisa menghalangi istiqomahnya hati seorang hamba, sebagaimana yang kita saksikan di hari ini. Sangat sedikit yang istiqomah beragama disebabkan dari perkara dunia, entah dari wanita, jabatan, harta benda, berbangga, itu semuanya bisa menghalangi hati seorang hamba dari beristiqomah kepada Allah. Ini yang bisa kita berikan, semoga memberikan manfaat, dan semoga Allah melindungi hati kita untuk senantiasa beristiqomah kepadanya, dan semoga Allah memalingkan hati kita dari kecintaan yang berlebihan terhadap dunia, dan menjadikan hati kita hanya mencintainya, dan menjadikan pula dunia menjadi jembatan meraih keridhaannya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.